Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya Dewan Aryo Kusumo dengan NIM A11 2017 10296. Di sini saya dan beberapa anggota kelompok saya yaitu ada Muhammad Dafa Fahru Rozi dengan NIM A11 2019 12202. Kemudian ada Norvita Sari dengan NIM A11 2020 12600. Kemudian ada Lailatul Cahyaningrum dengan NIM A11 2020 12653. Dan yang terakhir ada Fitra Harinda Alam dengan NIM A11 2020 13172. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi menggunakan K-nearest neighbor classifier. Klasifikasi merupakan bagian dari supervised learning di mana data memiliki target, kelas, label berupa nilai kategorikal atau nominal. Contohnya, bila kelas adalah pendapatan daerah, maka dapat digunakan nilai kategorikal sebagai berikut: pendapatan besar, menengah, dan kecil. Algoritma yang biasa digunakan pada klasifikasi yaitu naive Bayes, K-nearest neighbor, C4.5, ID3, CART, dan linear discriminant analysis. Kemudian kita akan berfokus pada K-nearest neighbor. K-nearest neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus lama, yakni berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Misalnya, dalam mencari solusi terhadap pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu, dengan menghitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien lama. Kemudian kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru. Kemudian diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Kemudian klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma K-nearest neighbor menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Di sini ada beberapa rumus untuk mengukur ukuran jarak. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan equivalent distance dengan rumus di bawah ini. Kemudian, di mana D, AB adalah jarak skala dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matrik berukuran D dimensi dan dapat dijelaskan pada rumus di bawah ini juga. Dan di sini ada beberapa macam jarak yang digunakan. Yang pertama ada jarak Euclidean, yang kemudian kedua jarak Manhattan atau City Block, yang ketiga jarak Minkowski, dan yang keempat jarak Mahalannois. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Dafa Fahurozi. Kelebihan dari KNN adalah 1. Simple, 2. Efektif jika data besar, 3. Intuitif, 4. Performa cukup baik, 5. Tahan terhadap data training yang noisy. Kekurangannya, waktu komputasi tinggi jika data latih besar disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Sangat sensitif dengan ciri atau data yang redundan atau tidak relevan. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk data set tertentu. Slide ke-8, algoritma KNN. Statnya menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. Lalu menghitung jarak, semisal dapat menggunakan Euclidean distance atau Manhattan berdasarkan data training yang diberikan. Lalu mengurutkan hasil nomor 3 secara ascending. Mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek, lalu finish. Kasus 1 atau K4. Terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang
Klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah baik atau jelek dengan objek training menggunakan dua atribut yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan dengan menggunakan K4. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Maka dapat dikualifikasikan kertas tisu tersebut termasuk ke dalam kategori yang baik atau jelek. Menghitung nilai kedekatan Euclidean distance. Berikut adalah nilai-nilai kedekatannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fitra Herinda. Penyelesaian kasus sebagai berikut. Ada 4 data yang paling terdekat yaitu 8,4, 6,5, 5,6 dan 7,7. Kemudian hitung jumlah kelas untuk keempat data tersebut sehingga diperoleh baik sama dengan 3 dan jelek sama dengan 1. Dengan voting maka diperoleh bahwa tisu dengan daya tahan 7 dan kekuatan 4 hasilnya termasuk kategori baik. Kasus kedua, tentukan kelas dari tes data dengan nilai atribut 50,3,40. Data sebagai berikut. Menghitung nilai kedekatan. Datanya sebagai berikut. Penyelesaian. Jika keempat sama dengan 4, maka voting akan seimbang bagus sama dengan 2 dan jelek sama dengan 2. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka nilai K dikurangi 1 untuk setiap ditemukan hasil voting yang seimbang. Dengan K sama dengan 3, maka voting kelas bagus sama dengan 1 dan jelek sama dengan 2. Maka kelas dari tes data dengan nilai atribut 50,3,40 termasuk kelas yang jelek. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lailatul. Oke, setelah kita memahami apa itu tentang KNN dan juga menyelesaikan kasus menggunakan cara manual, selanjutnya kita akan menerapkan klasifikasi KNN dengan Python. Berikut merupakan dataset yang kita gunakan untuk uji coba dalam Python. Import library yang kita gunakan, yang pertama ada Pandas. Library Pandas ini menyediakan bentuk representasi data menjadi lebih sederhana, menganalisis dan memahami data dengan lebih baik. Kemudian ada import NumPy, atau kepanjangan dari numerical pattern, salah satu library pattern yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. Kemudian ada import matplotlib, digunakan untuk memvisualisasi dan data dengan Python, seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Berikutnya kita akan memasukkan data yang sudah kita buat disimpan dengan menggunakan format CSV, kemudian nanti akan terbaca 5 data teratas yang udah kita masukkan. Setelah itu kita bisa melihat tipe data yang akan digunakan. Tipe data yang kita gunakan diantaranya ada integer dan juga float. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita. Baik, selanjutnya yaitu membuat variabel dependen dan independen. Variabel independen yaitu disimbolkan dengan huruf X, di mana variabel yang memberikan pengaruh. Kemudian ada variabel dependen, yaitu disimbolkan dengan huruf Y, di mana variabel ini akan mendapat pengaruh dari variabel independen. Di bawah ini ada variabel independen yang sudah terbaca, di mana tanpa menggunakan kolom target. Kemudian, untuk variabel dependen yaitu khusus untuk kolom target. Selanjutnya kita melakukan pemisahan data dengan mengimport train test split, di mana data dibagi menjadi train dan test. Selanjutnya yaitu fitur scaling, yaitu salah satu metode normalisasi
di mana nilai numerik akan disamakan nilai skalanya. Kemudian melakukan pemodelan dengan menggunakan KNN, yaitu di sini mengimport Kinect Board Classifier dengan nilai K sama dengan 4. Kemudian melakukan prediksi pada nilai tes dengan menggunakan pemodelan KNN. Kemudian menentukan probabilitas prediksi. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan menggunakan confusion metric. Dengan menggunakan confusion metric kita akan menemukan hasil akurasi. Baik, dalam penerapan KNN Classifier menggunakan Python, kami menggunakan tools Google Colab. Di sini menggunakan data gagal jantung. Terdapat 1025 baris dan 14 kolom. Data ini termasuk data klasifikasi karena sudah memiliki kelas yaitu pada atribut target. Terdapat umur pasien, jenis kelamin pasien, nyeri dada, tekanan darah, kolesterol, gula darah, VBS, fasting blood sugar, resting yaitu hasil elektrokardiografi resting, talax yaitu detak jantung maksimum, esang yaitu latihan diinduksi agent, olpek yaitu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Slope yaitu kemiringan segmen. Jika 0 berarti naik, jika 1 data dan jika 2 nilainya yaitu menurun. CA yaitu jumlah pembuluh besar, thalassemia, 1 normal, 2 cacat fix cacat, dan jika nilainya 3 cacat reversible. Dan target yaitu jika 0 berarti mengalami penyakit jantung dan jika nilai 1 tidak mengalami penyakit jantung. Berikut data dibaca dari 5 data teratas secara keseluruhan. Kemudian, dari data ini kita mendapatkan info terdapat 14 fitur dengan tipe data integer dan float. Kemudian membuat variabel dependen dan independen. Independen yaitu disimbolkan dengan huruf X dan dependen dengan huruf Y. Independen di sini yaitu tanpa menggunakan atribut target, sedangkan dependen yaitu menggunakan atribut target. Kemudian memisahkan data menjadi trend dan test menggunakan trend test split. Kemudian melakukan normalisasi data menggunakan scaling. Di sini melakukan normalisasi data agar skala data memiliki rentang yang sama. Kemudian melakukan pemodelan menggunakan KNN. Kita bisa mengimportkan Kinect Board Classifier. Di sini N-nya, K-nya 4 dengan rentang jarak rumusnya menggunakan Minkowski. Kemudian melakukan menentukan prediksi, probabilitas prediksi. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Di sini menggunakan confusion metric karena tipe data yang klasifikasi. Diketahui di sini true positifnya 188, false positifnya 25, false negatif 36, dan true negatifnya 161. Ketepatan hasil prediksi di sini yaitu akurasinya 85. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.